Oke, selamat datang di Analisa Market Gadis Forex. Hari ini tanggal 28 November tahun 2024, hari Kamis. Kita akan menganalisa market seperti biasa di 3 pair, yaitu gold, oil, dan Bitcoin. Bersama saya, Shiva dan Gadis Forex. Nah, kira-kira gimana nih Bu Sandy buat pergerakan market satu hari ke depan? Oke, mungkin kita langsung ke chat ya, karena kalau secara fundamental sebenarnya belum ada yang berubah ya Kak Siva, masih tetap kemarin yang saya sampaikan. Mungkin sahabat Gadis Forex yang baru join ke channel kita nanti bisa lihat video-video selanjutnya. Kita langsung ke chat Kak Siva. Nah, ini ada yang menarik dari chatnya gold, Kak Siva. Kemarin kita memprediksi ya, kemungkinan gold itu akan bentuk segitiga, dan kebetulan gambarnya juga belum kita hapus. Dan menurut saya mungkin bukan tebakan ya, mungkin prediksi kita kemarin benar ya, dia mau bikin segitiga, karena tadi pagi ya dia turun dan hampir menyentuh garis support yang bawah ya. Jadi nanti menurut saya pergerakan ke depan itu ya akan berada di dalam segitiga ini. Memang hari ini supportnya sudah kena ya, tadi di 2621. Di 2621 sebenarnya kalau paling rendah banget bisa ke sekitar 18 sih. Tapi selain itu di time frame daily ini juga tertahan support 1 untuk indikator pivot ya, support 1. Jadi kemungkinan pergerakannya hari ini atau sampai dengan Jumat besok itu antara ini ya, S1 sampai dengan di pivot, berarti sekitar di 2700 atau paling rendah bisa di 2680. Potensinya masih bisa ke sana. Kalau supportnya itu di sekarang ini di 2630-an sampai dengan 26 paling rendah sih sekitar di 2614-an. Kurang lebih di situ. Terus kira-kira kita bisa ambil posisi apa ya? Kita bisa ambil posisi, kalau kita lihat H1, menurut saya ini sudah bisa mulai masuk buy ya, Kak Siva. 2630 sampai dengan di 2614 ini area buy. Ya. Harapannya dia akan bentuk pola W ya. Bentuk pola W. Targetnya itu minimal di sekitar high-nya kemarin di 2658 ya, atau kalau ekstrim berani nahan sih sebenarnya bisa di 2680-an ya, ini targetnya. Nah, kalau misalnya mau sell itu tunggu kalau dia agak susah nembus di pivot. Jadi nanti kalau dia di harga 2660-an ya, dan dia kayak gagal atau dia susah nembus ke atas, baru bisa pilih area sell di sini. Ya. Jadi area sell bisa di sekitar 2680 sampai dengan 2660, ini area sell. Untuk sekarang masih bisa potensi ambil buy ya, areanya sampai 2614. Itu untuk gold. Ya. Nanti tetap stop loss disesuaikan, mau atau ikhlas loss di berapa tinggal dihitung aja. Gitu ya Kak Sif untuk gold. Kemudian selanjutnya kita ke oil yang sama tertahannya di bawah ya. Oil ini untuk fundamentalnya itu sama, karena sekarang kan ada gencatan senjata ya antara Hizbullah sama Israel ya kan. Mereka sudah melakukan gencatan senjata dan kayaknya mereka sepakat untuk 60 hari ke depan. Jadi 60 hari ke depan itu artinya kurang lebih 2 bulan. Harapannya kalau memang suasananya kondusif sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata, harga oil itu akan berat untuk naik ya. Jadi waktunya untuk pasang posisi collect buy, tinggal kita disertifikasi untuk size lotnya berapa ya. Di average ke bawah, mulai masuk mungkin ini bisa di area 6800 ya, terus kemudian bisa di sini di 66 bisa masuk. Terjelek-jeleknya harga oil turun karena ada gencatan senjata, di 65 ini bisa masuk lagi gitu. Karena harga oil itu idealnya memang berada di range antara 70 sampai 80 ya. Itu untuk oil. Kalau oil sih ya memang masih
collect buy sih menurut saya. Kemudian kita mungkin lanjut ke Bitcoin. Oke, boleh. Bitcoin ini BTC USD. Nah, Bitcoin ini yang mulai dia sideways antara R3 dan R4 ya. Kalau misalnya R3 ini nggak ke bawah ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya, target dari KPI Nendelnya itu masih di 110.000. Jadi memang tren kedepannya itu Bitcoin masih naik ya, masih naik. Cuman memang kayaknya perlu konsolidasi atau perlu apa ya, koreksi dulu lah bentuk base di sini. Nah, kalau kita pernah lihat kemarin ya, bulan Desember ini kan sudah minggu depan ya. Bulan Desember itu kebanyakan Bitcoin ini bentuk tren yang koreksi, Kak Siva. Jadi hati-hati, mungkin Bitcoin ini masih akan sideways dulu ke depannya ya, antara ya di 99 sampai ini masih tetap ya di area 87. Jadi jangan sampai ambil buy di atas sih menurut saya ya. Tunggu dulu, kemungkinan dia akan koreksi. Kalau mau ambil posisi buy bisa di area 90-an ya, sampai 86 87 ini. Kemungkinan setelah di sini tidak tidak break ke bawah dan di reject. Nah, disinilah akan ada pantulan bisa naik. Jadi buy di 86 sampai 87. Betul. Jangan buy di sekarang, takutnya dia masih akan konsolidasi ya ke depannya, karena kalau kita lihat histori ke belakang ya, itu di bulan Desember biasanya terjadi koreksi di Bitcoin. Itu sih Kak Siva, menurut saya kita simpulkan kali ya. Untuk gold ya, tadi bisa ambil posisi buy di area 2630 sampai dengan 2614 ya. Kemudian kalau mau ambil sell bisa di area 2680 sampai 260 ya. Untuk stop lossnya tetap disesuaikan. Kemudian kalau untuk oil ini tetap collect buy, didukung gencatan senjata ya, berita gencatan senjata selama 60 hari. Kemungkinan oil akan bergerak sideways di bawah, seperti itu. Kemudian sama untuk Bitcoin, jangan FOMO, jangan buy di atas, tunggu dia benar-benar koreksi. Sebenarnya kalau hari kemarin itu kan dia sempat turun ke 90 terus naik ya. Iya. Ini lumayan sebenarnya. Kalau kita dapat 90 di 95 dilepas itu dapat 5.000 poin, itu lumayan. Jadi itu area belinya bisa di 90 sampai 86 ya Kak Siva. Itu sih Kak Siva market hari ini. Jadi sebenarnya nggak beda jauh juga sih sama kemarin, karena juga pergerakannya masih sideways. Betul. Dari Betul. Oke, mungkin sekian dulu analisa dari kita. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Goodbye. Dadah.